Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salatan wa salaman wa ba'du. Inni ahli ridha illah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa syakhana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رضي الله عنه وأدام النفع به ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Hikmah ibadah haji. Tiada ada satu perintah kecuali ada manfaatnya atau faidahnya, juga larangan. Tiada ada satu larangan kecuali ada bahayanya atau ruginya. Dan tiada ada suatu hukum Allah dan perbuatannya itu yang tiada ada manfaatnya dan faidahnya. Selanjutnya diterangkan sedikit hikmah ibadah haji sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, agar manusia muslim berjiwa kuat dan sabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan pula di dalam mengatasi segala macam bala dan musibah pada masa mendatang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya saja akan disempurnakan akan orang-orang yang sabar akan pahala mereka tanpa dihisab. Yang kedua, agar manusia muslim dapat bahu-membahu atau tolong-menolong dalam amal bakti dan takwa tanpa melihat suku dan bangsa. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya, dan bahu-membahulah kamu atas amal bakti dan takwa. Kemudian yang ketiga, agar banyak kasihan dan kasih sayang kepada sesama muslimin, terutama kepada mereka yang fakir dan miskin dan lemah. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya, kasihanilah kamu orang yang difirmankan, yang di permukaan bumi, orang-orang yang di permukaan bumi niscaya mengasihani akan kamu oleh orang yang di langit. Yang keempat, agar dapat mengenal di antara umat Islam sedunia. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan akan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku dan berbangsa karena berkenalan satu dengan lainnya. Sungguhnya orang yang paling mulia di antaramu ialah orang yang lebih takwanya. Yang kelima, untuk mendapatkan ampunan dosa dan rahmatnya, Nabi bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh. Artinya, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ini lalu ia tiada berlaku maksiat dan tiada berlaku amalan yang menjadi fasik, niscaya keluar ia dari dosanya seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Istita'ah atau mampu. Atas orang yang mampu itu diwajibkan ibadah haji. Allah Ta'ala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan wajib karena Allah atas manusia beribadah haji, manusia yang mampu kepadanya berjalan. Nabi bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Artinya, barang siapa yang memiliki perbekalan dan kendaraan yang menyampaikan akan dia ke Baitullah padahal ia tiada melakukan ibadah haji, maka tiada ada di atasnya mati kecuali
boleh ia pilih di antara dua, ada kalanya mati Yahudi atau mati Nasrani, wal iyadu billah, naudzubillah summa naudzubillah. Syarat-syarat bagi orang yang mampu beribadah haji dengan diri sendiri. Pertama, ada kendaraan yang cukup kuat dan mudah dipakainya ini bagi orang yang ada di antaranya dengan Mekah 2 marhalah atau lebih. Kedua, ada perbekalan dan disyaratkan padanya satu bekal itu cukup untuk pulang perginya. Yang kedua, bekal itu lebih dari yang diperlukan untuk keluarganya, pakaian mereka pada masa pulang pergi. Yang ketiga, bekal itu lebih dari tempat kediaman dan pembantu yang diperlukan olehnya. Yang keempat, bekal itu lebih dari hutang. Ketiga, aman dalam perjalanannya dan disyaratkan padanya aman dirinya, aman hartanya, aman barang-barangnya. Yang keempat, sehat badan dan disyaratkan padanya kuat turun naik kendaraan. Kelima, ada waktu yang cukup untuk melakukan ibadah haji. Orang yang berkendaraan dengan kapal laut, jika dengan kapal laut, maka apabila pada umumnya terjamin keselamatan orang itu, maka wajib atasnya beribadah haji. Kalau zaman sekarang sudah pakai pesawat terbang. Ibadah haji bagi wanita tiada wajib atasnya beribadah haji kecuali merasa aman atas dirinya, atau ada mahramnya, atau dengan bersama wanita yang dapat dipercaya. Ibadah haji bagi orang yang buta wajib atasnya ibadah haji apabila ada yang menuntunnya, dan pula orang yang tiada bertangan atau berkaki. Haji badal dari seorang yang mati. Barang siapa yang telah kewajiban atasnya melakukan ibadah haji lalu ia mati sebelum menunaikannya, maka wajib atas ahli warisnya oleh menggantikan dari seorang yang dapat melakukan ibadah haji daripadanya, dan biaya itu diambil dari tirkahnya atau harta peninggalannya. Jika ada, kalau tiada maka tiada wajib atas ahli waris oleh membuatnya. Tambih, harus atau boleh bagi ahli warisnya atau orang lain membuatkan haji dari mayit itu walaupun tiada ada wasiat daripadanya. Dalil haji badal dari seorang yang mati. An Buraidah radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa lam tahujja afa ahujju anha qala na'am hujji anha. Artinya dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia padahal ia tiada melakukan ibadah haji atau haji Islam. Apakah dapat saya kerjakan haji itu sebagai badal daripadanya atau ibuku? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, buatlah kamu akan haji daripadanya. Rawahu Tirmidzi, berkata Imam An-Nawawi, tajibul istinabatu 'anil mayyiti idza kana qad istata'a fi hayatihi wa lam yahujja hadza idza kana lahu tarikatun wa illa fala yajibu 'alal waris. Artinya wajib membuatkan badal haji dari seorang mayit apabila adalah ia itu benar-benar mampu pada masa hidupnya padahal ia tiada melakukan ibadah haji. Ini apabila adalah baginya harta peninggalan, dan jika tidak maka tidak wajib atasnya ahli warisnya. Dan selanjutnya diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa yajuzu lil warithi wal ajnabi al hajju anhu sawaun awsa bihi amla. Artinya, dan boleh bagi ahli waris dan orang lain melakukan ibadah haji dari mayit tersebut, sama saja ia berwasiat dengan dia ataupun tidak. Haji badal dari orang yang sakit atau lemah. Barang siapa yang telah kewajiban atasnya beribadah haji padahal ia tiada mampu melaksanakan dengan diri sendiri karena sakit yang tiada diharapkan sembuhnya atau sakit lumpuh atau sangat tua, tiada mampu turun naik
kendaraan, maka wajib atasnya mengupahkan orang lain untuk melakukan ibadah haji dari dirinya. Tambihun, tidak sah dibuatkan ibadah haji dari orang yang lemah kecuali ada izin daripadanya. Yang kedua, kalau kelemahan itu hilang atau penyakit itu sembuh setelah haji badal itu dikerjakan, maka tiada sahlah haji badalnya itu, bahkan wajib atasnya melakukan haji kembali. Dalil badal haji dari orang yang lemah. An Ibni Abbas qala ja'at imra'atun min Khash'am faqalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala ar-rahila fahujju anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada'. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pernah datang seorang wanita dari suku Khash'am, lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suatu kefarduan Allah atas hambanya dalam ibadah haji telah sampai kepadaku, seorang yang sangat tua lagi halnya itu tiada mudah turun naik kendaraan, bolehkah aku yang melakukan ibadah haji daripadanya itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am. Dan peristiwa itu pada hijjatul wada, ibadah haji Rasulullah SAW yang terakhir ini adalah dalil badal haji bagi orang yang lemah, bagi orang yang sudah meninggal, ya. Demikian pengajian kita, saran kita, kajian kita, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.